Juliana Sarjana Pengsapan. Jadi saat ini saya akan merawat Bapak dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang nanti ya Pak. Kemudian bisa pinjam kerang tangannya Pak. Oke, bisa dibantu dengan menyebutkan nama dan tanggal lahir. Oke, sudah benar ya Pak. Oke. Bagaimana kemarin tidur dengan nyenyak Pak? Ya. Lalu bagaimana dengan apakah Bapak masih ada nyeri di bagian perut? Tidak. Oke. Kalau begitu untuk jadi sebelumnya apakah memang Bapak pernah sebelum ke rumah sakit Bapak biasanya ada nyeri di bagian perut Pak? Ya, biasanya itu secara tiba-tiba atau ada waktu tiba-tiba ya Pak? Lalu untuk waktunya sendiri durasinya biasanya sekitar berapa ya Pak? Di atas 20 menit. Oke. Untuk keluhan mual muntah, apakah Bapak biasanya ada rasa ingin mual atau muntah? Bapak ada keluhan saat mendalam nggak? Tidak ada? Oke. Untuk ketika berkemih atau buang air besar, apakah ada nyeri Pak? Bapak pernah mengalami mungkin poliuria, berkemih berlebihan di malam hari kah, atau kurangnya produksi untuk eliminasi? Tidak ya Pak. Lalu untuk riwayat keluarga, apakah ada yang mengalami penyakit abdomen ataupun eliminasi? Tidak ada juga ya Pak. Oke Pak, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan abdomen dan eliminasi. Waktunya kurang lebih 15 menit dan tepatnya di sini ya Pak. Jadi sebelumnya apakah Bapak sudah bersedia? Oke Pak. Seperti biasa untuk pemeriksaannya Bapak bajunya boleh dilepas ya Pak. Jadi Bapak butuh bantuan atau bisa sendiri Pak? Oke Pak, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat dan bahan ya Pak. Baik, adapun peralatan yang akan digunakan pada tindakan ini ialah yang pertama hand rub untuk mencuci tangan, yang kedua stetoskop untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh pasien, dan yang ketiga spidol dan penggaris untuk menandai dan mengukur hati. Saya kembali ya Pak. Pak, saya cuci tangan dulu ya Pak. Baik Pak, saya akan mulai pemeriksaannya ya Pak. Jadi untuk pertama saya akan membagi bagian abdomen dulu ya Pak. Untuk garis dan umbilicus, yang bagian di sini ialah left lower quadrant, right lower quadrant, right upper quadrant, dan left upper quadrant. Oke, untuk langkah yang pertama saya akan menginspeksi apakah ada gerakan peristaltis, dimana pada Bapak tampak tidak ada gerakan peristaltis Pak. Oke, untuk berikutnya saya akan melakukan auskultasi pada bising usus, dimana untuk bising usus nanti normalnya akan terdengar 5-30 kali per menit setiap kuadrat, 4 kuadran itu. Lalu untuk abnormal jika bising usus tidak terdengar. Jadi bising usus nanti ini terdengarnya seperti suara tinggi, gemericik, atau seperti suara angin. Sementara saya akan melakukan auskultasi pada vesikular, di mana untuk vesikular sendiri saya akan mendengarkan suara pada arteri abdominal, renal arteri, cardiac arteri, dan femoral arteri baik pada bagian kiri maupun bagian kanan. Oke Pak, kalau begitu saya akan melakukan perkusi pada liver. Jadi saya akan melakukan ketukan pada bagian mid clavicula bagian kanan. Jika ada nyeri, Bapak bisa menginfokan kepada saya ya Pak. Oke. Saya akan melakukan perkusi mulai dari bagian resonan paru sampai dengan ketika terdengar bunyi dullness. Lalu saya akan menandai
lalu saya akan melakukan perkusi mulai dari suara timpani sampai terdengar suara timpani sampai terdengar suara gambus. Baik, saya akan mengukur apinya. Oke, ukurannya normal ya Pak, 10 cm. Oke, berikutnya saya akan melakukan perkusi pada limpa, pada garis anterior axial line. Dan saya akan melakukan perkusi pada intrakosta ke-9. Bapak boleh tarik nafas ketika saya melakukan penekukan ya Pak. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Oke, normalnya saya mendengar suara timpani baik pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Oke Pak, demikianlah tindakan yang saya lakukan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Jadi Bapak bisa Pak memakai bajunya kembali dan saya akan mencuci tangan ya Pak. Oke Pak, kalau begitu untuk hasil pemeriksaan tadi akan saya sampaikan kepada dokter penanggung jawab ya Pak. Jadi bagaimana sebelum tadi pada saat pemeriksaan, apakah Bapak ada keluhan? Oke, tidak ada ya Pak. Oke, kalau begitu selanjutnya saya akan pamit. Kurang lebih 30 menit yang akan datang, saya akan datang ke sini dan di tempat ini untuk memberikan obat kepada Bapak ya. Oke. Untuk sebelumnya, apakah Bapak masih ada butuh bantuan atau ada yang mau disampaikan Pak? Tidak ada. Kalau begitu saya akan pamit. Jika Bapak masih butuh bantuan, Bapak bisa tekan bel yang ada di sana dan saya akan atau orang lain akan datang ke sini ya Pak. Oke. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Selamat pagi. Baik, demikianlah prosedur yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih untuk penugasan di week ini. Lalu berikut adalah dokumentasi dari tindakan yang sudah saya lakukan.